Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Digital Society dari dosen pengampu Bapak Diki Abdillah STMkom. Perkenalkan, nama saya Putri Sanini dengan NPM 21031215 dari kelas 2E Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Asahan. Di sini saya selaku alumni mahasiswa Universitas Asahan yang sudah mendapatkan gelar SM dan menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan. Baiklah, di sini saya akan memberikan tips-tips menjadi manajer yang ideal dan kompeten. Yang pertama adalah mendelegasi dengan baik, karena kunci untuk sukses dalam leadership dan menjadi manajer yang baik adalah belajar untuk mendelegasikan secara efektif baik tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas maupun otoritas yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Dan yang kedua adalah menentukan tujuan. Karena sebagai manajer, kita tidak hanya membuat tujuan sendiri, tetapi tugas manajer juga untuk mengarahkan karyawan kepada tujuan tersebut. Yang ketiga adalah komunikasi. Di sini komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi dua arah, yaitu saling bertukar informasi. Karena komunikasi tak hanya dapat membuat proses pekerjaan menjadi lebih mulus, hubungan pun dengan bawahan akan menjadi baik. Yang keempat, luangkan waktu untuk tim. Karena dengan adanya diskusi tim dan waktu yang lebih banyak diberikan pada tim, kita bisa mendapatkan berbagai ide dan solusi masalah dari pekerjaan. Karena ada sebuah pepatah, yaitu put your work aside for a moment, put down your smartphone, and focus on the person standing in front of you. Yang artinya, kesampingkan pekerjaanmu sejenak, letakkan smartphone-mu, dan fokus pada orang yang berdiri di depanmu. Untuk yang kelima, kenali pencapaian, berikan mereka apresiasi. Karena dengan memberikan apresiasi, tentunya akan membuat semangat tim meningkat. Yang keenam, berikan motivasi pada karyawan. Dan yang ketujuh, ambil tanggung jawab atas kesalahan karyawan. Karena ini adalah konsep yang sangat penting, karena hal ini akan memungkinkan karyawan untuk berinovasi dan pada akhirnya belajar untuk berkembang. Untuk yang kedelapan, perlakukan setiap karyawan dengan setara. Dan yang sembilan, konsisten. Yang ke-10, berorientasi pada perkembangan karyawan. Dan yang 11, berikan contoh yang positif. Contoh yang positif yang baik dengan membuktikan keterampilan, pengetahuan, dan prestasi kita sebagai pemimpin. Untuk yang terakhir, mintalah umpan balik dari manajer atau eksekutif lainnya. Ya, berikut adalah tips-tips untuk menjadi manajer yang ideal dan kompeten. Oke, di sini saya akan memberitahu teman-teman sekalian skill yang perlu kita miliki untuk menjadi seorang manajer. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi dan sikap yang baik. Karena seorang manajer yang baik harus menguasai kemampuan komunikasi secara verbal dan non-verbal. Dan yang kedua adalah kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal adalah kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Untuk dapat memimpin, kita harus mendapatkan rasa hormat dari anggota tim. Namun, bukan berarti hormat dengan menunjukkan arogansi. Dan yang ketiga adalah mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Yang keempat adalah kemampuan mentorship. Seorang manajer yang baik juga mampu memberikan bimbingan pada anggota timnya. Jadi, kesuksesan seorang manajer dinilai dari kesuksesan setiap anggota timnya. Untuk yang kelima, kemampuan mengorganisasi. Karena seorang manajer harus memiliki kemampuan pengaturan yang baik. Seorang manajer dibebankan berbagai tanggung jawab, seperti bekerja dengan anggota tim, memantau pekerjaan yang dilakukan, menghadiri rapat, strategi atau pelatihan, menyusun SOP, atau melakukan penilaian. Dan tanpa organizing skill yang baik, seorang manajer dapat memberikan contoh buruk bagi anggota timnya. Untuk yang keenam adalah kepekaan, karena kepekaan komersial adalah kemampuan yang seringkali tidak ditemukan pada kebanyakan karyawan. Sebagai seorang pemimpin, penting bagi kita memiliki kepekaan komersial untuk mencapai kesuksesan. Dan yang ketujuh adalah perencanaan dan pemikiran strategis.
Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.